Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Kurnia Putra dari kelas Reg B2, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan profil pengusaha sukses yaitu Khairil Tanjung. Khairil Tanjung dilahirkan pada tanggal 16 Juni 1962 di Jakarta. Ayahnya bernama Abdul Ghaffar Tanjung yang bekerja sebagai seorang wartawan media cetak yang beroplah kecil di masa Orde Lama. Sementara ibu Khairul Tanjung bernama Halimah. Dia memiliki seorang istri yang bernama Anita Nasari Tanjung dengan dua anak yaitu Putri Indahsari dan Rahmat Dwi Putra. Khairul Tanjung dikenal sebagai pendiri dan pemilik CT Group. Kekayaannya mencapai 56,2 triliun rupiah. Diketahui bahwa kedua orang tua Khairul Tanjung hidup dengan kondisi finansial yang kekurangan, terlebih lagi saat koran tempat ayah Khairul Tanjung bekerja ditutup oleh pemerintah Orde Baru. Kondisi tersebut membuat keluarga Khairul Tanjung kemudian menjual rumah untuk membiayai hidup dan pindah ke losmen yang sempit. Meskipun begitu, semangat belajar Khairul Tanjung tidak pernah padam karena ia tahu bahwa hanya pendidikan yang telah membantunya keluar dari himpitan ekonomi. Pendidikan Khairul Tanjung yaitu awal pendidikannya dimulai dari sekolah di SD Fenlich Jakarta. Dari situ kemudian masuk ke SMP Fenlich. Khairul Tanjung kemudian bersekolah di SMA Negeri 1 Jakarta. Tamat dari sana tahun 1981 ia diterima kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan menyelesaikannya pada tahun 1987. Selanjutnya ia kemudian meneruskan kuliahnya di program magister di Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen tahun 1993. Dalam biografi Tanjung, ia dalam bangku kuliah, ia kemudian mulai terjun ke bisnis demi membiayai kuliahnya. Yang pertama ia lakukan adalah berjualan buku ekstensil, mendirikan jasa fotokopi kampus, sehingga berjualan kaos. Meskipun kuliah sambil bekerja bukanlah hal yang mudah bagi Khairul Tanjung, namun ia masih bisa berprestasi di bangku kuliahnya. Terbukti dengan terpilihnya ia sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional di tahun 1984 sampai 1985. Yang pertama ia lakukan adalah membuka usaha bisnis ekspor sepatu anak dengan nama usaha PT Prirati Sindutama tahun 1987 bersama 3 orang temannya dengan modal 150 juta yang dipinjam dari Bank Exim. Bersama dengan 3 orang temannya tersebut, Khairul Tanjung mendapat pesanan sepatu dari Italia sebanyak 160.000 pasang. Namun saat itu Khairul Tanjung kemudian memilih keluar dari PT Prirati Sindutama karena dia memiliki ada perbedaan visi dan misi. Setelah keluar dari sana, Khairul Tanjung kemudian mencoba membangun usaha sendiri dengan nama Para Group di tahun 1987. Para Group merupakan berusaha kombinasi cikal bakal dari CT Group bawah kepemimpinan Khairul Tanjung. Modal jaringan luas menjadi bisnis Para Group dengan cepat berkembang. Terbukti pada tahun 1996, Khairul Tanjung melalui grup usaha Para Group membeli kepemilikan Bank Parman dan kemudian mengubah namanya menjadi Bank Mega pada tahun 1997. Walaupun saat itu kondisinya tidak terlalu menguntungkan, perlahan-lahan ia kemudian memperbaiki dan mengembangkan Bank Mega. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2001, Bank Mega akhirnya berhasil melakukan penawaran saham perdana dengan harga 1.125 per lembar saham. Selain sektor keuangan, Para Group milik Khairul Tanjung juga berbisnis di sektor media. Hal ini dapat dilihat dengan kepemilikan Trans TV. Menurut Khairul Tanjung, untuk menjadi seorang pengusaha tak hanya harus pandai dalam bekerja keras, melainkan juga harus bisnis meramalkan masa depan. Menurut Khairul Tanjung, seorang pengusaha harus pantang menyerah dan mempunyai target yang jelas meskipun sedang dalam kondisi yang sulit. Terbukti ketika bank tersebut mampu memberikan pinjaman ke bank lain di tengah lesunya ekonomi Indonesia, seperti yang dilakukan Khairul Tanjung terhadap Bank BCA milik Salim Group yang dinahkodai oleh Sudono Salim. Saat itu
hampir kelopas dan memberikan pinjaman sekitar 1,3 triliun. Grup besar pada tahun 18 April 2015, Chairul Tanjung dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu kewirausahaan Universitas Airlangga, Surabaya. Pengukuhan tersebut dilakukan di ruang Garuda Mukti, Gedung Rektorat Kampus C, Unair. Ia menjadi guru besar ke-438 UAIR. Penghargaannya yaitu menjadi Majelis Ulama Indonesia MUI Award 2015. Menjadi Menko Perekonomian Indonesia. Pada bulan Desember, Chairul Tanjung kemudian mengubah nama induk usahanya dari Paragroup menjadi CT Corp pada tahun 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk dirinya sebagai Menko Perekonomian. Ia juga merupakan guru besar di Universitas Airlangga. Selain itu, Chairul juga aktif di bidang olahraga sebagai Ketua Umum PBSI dan juga aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan di mana hampir sebagai besar waktunya ia habiskan di bidang tersebut selain mengelola bisnis melalui CT Group. Yang pertama yaitu Chairul Tanjung sudah terbiasa mencari uang atas jernih payahnya sendiri, mulai dari berjualan es mambo hingga bekerja tukang fotokopi. Ketika berkuliah, pernah dijuluki si anak singkong karena berasal dari anak kampung dari keluarga yang cukup sederhana. Yang kedua, sederhana untuk membiayai kuliahnya. Ia cukup besar. Dia berjualan buku, kuliah sensil, dan kaos. Selain itu, ia juga pernah membuka usaha fotokopi di kampus. Ketika kuliah, inilah ia mulai masuk ke dunia bisnis, dan ketika kuliah ia juga mendapatkan penghargaan mahasiswa teladan. Bagi Chairul Tanjung, ibu adalah segalanya. Chairul memilih pisah dari PT Berhenti Terutama dan mendirikan usaha sendiri. Sangatlah piawai dalam membangun jaringan organisasi. Hal inilah membuat bisnis semakin berkembang. Dalam bisnis, Chairul menyatakan bahwa generasi muda bisnis sudah seharusnya sadar dan mau membangkit tangga usaha satu persatu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.